Katanya sih ini kamera banyak banget ya yang recommended. Tapi kok aku ngerasanya kayak beda ya? Halo guys, kembali lagi bersama saya. Akhir-akhir ini saya sering melihat review-review tentang kamera ZV-E10 ini karena saya kepo kayak gimana sih kameranya. Terus di YouTube banyak banget nih yang nge-review bahwa ZV-E10 ini itu paling recommended di kelas harganya segitu dibandingkan 6400. Saya awalnya juga lebih condong ke 6400 walau saya nggak punya. Tapi saya nonton kok banyak ya yang review bahwa ZV-E10 ini yang memang dikatakan lebih recommended dan lebih oke. Namun saya masih nggak percaya banget ya. Ya namanya juga harus kita coba sendiri ya, buktikan sendiri dulu. Oke, nah jadi ini tuh kamera ZV-E10 ya. Katanya ini tuh saingan berat banget sama 6400 dan ini copy pastenya, cuma ada fitur yang membedakan. Ini tuh lebih condong ke video dan vlogger dan content creator gitulah. Jadi ini saya sewa dari teman saya ya. Ya terima kasih untuk Agus Saputra udah mau nyewain ini ke saya ya. Ini soalnya kamera pribadinya dia. Jadi di video kali ini saya ingin membuktikan apakah benar se-worth it itu. Yuk kita langsung aja. Oke, pertama dari tampilan dulu ya. Ya namanya juga manusia pasti lihatnya dari tampilan dulu ya. Oke, kalau saya pegang di sini sih kayak agak plastik gitu ya, tapi ringan katanya bobotnya. Oke, dari atas ini ada hot shoe ya. Jadi walaupun ini video oriented tapi di sini kita juga udah dikasih hot shoe untuk flash ya. Terus di sini ada mikrofon, di sini namanya tuh mikrofon kapsul kalau nggak salah. Dia ada 3 pitches itu. Kalau kita pakai audio bawaannya aja itu udah oke banget ya. Terus di sini ada tombol on off sama ganti mode foto, video sama SNQ. Terus ada tombol record yang udah lumayan gede ya dibandingkan 6400. Jadi ini kelebihannya banget ya. Dan di sini ada C1 untuk fitur defocus ya. Kayak misalkan kalau kita pakai lensa tertentu atau mungkin sebuah lensa ya full support ya. Itu kita bisa meningkatkan blur di belakang kita. Terus di sini ada tombol shutter dan tombol zoom elektronik ya. Jadi kalau lensa kita kayak lensa kit ini yang bawaan itu berisikan elektronik zoom. Jadi kalau isi elektronik zoom itu bisa dipakai di sini dengan menggunakan tombol ini ya. Terus kalau kita ke bawah di sini ada yang udah pasti layarnya ya. Layarnya udah vari angle. Ini sih merupakan kelebihannya banget. Wah keren sih sumpah harga segini. Tapi kalau jajaran kayak Canon gitu udah ada ya. Tapi kalau di Sony ya saya bandingin dengan Sony, bukan ke merek lain. Oke, lanjut di sini ada tombol menu, terus ada event. Ini juga bisa di custom nanti. Terus ada tombol well sama enter. Terus ada media, hapus, dan ini untuk mengatur pengaturan kamera. Kalau di sini diatur untuk mengatur diafragma ya. Kalau kita di sebelah kanan di sini ada gripnya ya, ini agak karet ya kayaknya. Oh ya, agak sedikit karet ya. Agak sedikit karet sih. Bagus sih kalau dipegang segini ya. Ini kebetulan tangan saya itu memang kecil, jadi nyaman-nyaman aja. Bagi kalian yang gede tangannya mungkin ya harus menyesuaikan ya. Terus kalau kita ke sebelah kanan di sini, kalau kita buka di sini ada, nah di sini ada USB Type C untuk kita transfer data atau kita juga charger juga bisa. Terus kita juga bisa pakai power supply ya. Jadi kalau kita misalkan udah habis baterainya atau misalkan kalau kita pakai power bank itu bisa dari sini powernya. Terus di sini ada headphone jack ya. Ini juga keren banget dengan harga segini. Udah ada headphone jack. Terus ada di sini lagi satu, di sini ada microphone jack ya. Jack microphone. Tapi ini agak aneh ya. Kayak harus dipegang atau gimana ya, kayak aneh aja gitu, kayak susah bukanya tuh susah, takutnya ini lepas.
Terus kalau di bawah itu ya udah pasti ada tempat tripod sama baterai ya. Di sini kita pakai baterai yang masih kecil ya sih, yang NPF 50 kalau nggak salah. Terus memorinya masih di sini ya, jadi nggak di samping. Biasanya kalau bagusnya tuh sih di samping ya. Dari segi fisik sih segitu aja sih kayaknya. Tergolong kecil ya kalau dibandingkan HP segini. Lagi dengan lensa kit ini, kalau kita pakein lensa pancake itu enak sih sebenarnya. Cuma sekarang kita bahas dalamnya aja. Pertama saya mau bahas sih sesuai dengan workflow saya, yaitu biasa pakai untuk kayak wedding atau video kayak dokumentasi gitu ya. Jadi kalau ini kan memang untuk dikhususkan untuk content creator, tapi siapa tahu kan bisa dipakai untuk wedding juga kan. Kita dari kualitas foto dulu sih dilihat. Kalau di mode foto itu udah ada RAW JPEG ya, udah pasti. Sama JPEG-nya udah extra fine. Dan ukurannya itu 24 megapiksel, aspek rasio 3:2 ya. Lanjut, ini tuh kita bisa juga foto bracket ya. Jadi misalkan kalau kalian mau foto landscape itu oke ya, pakai foto bracket. Terus juga kita bisa melakukan interval shoot ya, misalkan kalau kita mau buat timelapse ya, kita bisa pakai interval shoot ini. Untuk di continuous shoot-nya itu kita bisa dapat di, kalau nggak salah 10 atau 11 fps ya, di high plus. Coba kita dengar. Wah, segitulah ya. Oke, mungkin kalau foto sih kurang lebih gitu aja, kurang lebih ya, karena ya foto ya gitu-gitu aja sih, cuma satu frame gitu. Lanjut kita bahas di video. Nah, ini dia yang merupakan fitur utama dari ZV-E10 ini. Pertama kita coba lihat di formatnya dulu ya. Kita bisa dapat di 4K 25 atau 30 fps. Di Full HD-nya kita bisa dapat maksimal di 100 fps atau 120 fps. Terus kita juga bisa dapat yang 60 fps sama 25 fps. Ya intinya kalau NTSC itu 24, kalau nggak salah 24, 30, 60, 120. Kalau PAL itu 25, 50, 100 fps. Jadi kita udah bisa dapat 100 fps dengan 100 megabit rate. Nah, dengan catatan di sini kalau kita pakai yang 100 fps atau yang slow motion, dia itu kena crop sedikit ya. Kena crop sekitar 10% kalau nggak salah, sedikit banget. Nah, terus kita juga bisa setting SNQ ya, udah pasti slow motionnya. Terus selanjutnya dari segi autofocus di foto sama video sih, ya udah nggak bisa diragukan lagi kalau Sony ya. Dan di Sony ZV-10 ini udah persis sama kayak 6400, kita bisa melakukan focusing dengan menggunakan touchscreen di layar ya. Terus di sini juga dilengkapi dengan produk showcase ya, cuma saya lupa untuk merekam B-roll-nya pada saat saya nyetingnya. Tapi ini dia hasilnya. Walaupun ada mata saya, tapi kalau saya giniin produknya, misalkan gini, nah dia fokus ke produknya ya. Ya apa yang saya pegang ya. Terus di sini ada fitur beauty ya. Di sini di fitur beauty itu bisa dipakai di foto sama di video juga. Ya, jadi misalkan kalau kita mau sedikit nge-smoothing wajah kita atau kulit kita itu, kita bisa pakai fitur beauty ini. Soft skin ya. Kita bisa pakai low atau high. Lanjut yang nggak kalah penting yaitu steady shot. Nah, terus di steady shot ini ada 3 level ya. Ada off, ada standar, sama aktif ya. Untuk lensa kit ini atau mungkin yang lensa ada fitur optical steady shot-nya itu mungkin bisa standar sama aktif. Tapi kalau lensa yang nggak ada optical steady shot-nya itu biasanya off sama aktif aja. Nah, dengan catatan kalau kita melakukan steady shot yang aktif itu bakalan kena crop lagi. Jadi kena crop kurang lebih sekitar 25% lah. Misalkan kalau kita pakai lensa 16 mili itu kayaknya jadi 24 mili ya di APS-C ya. Jadi ya kalian bisa sesuaikan lah kalau kalian mau shootnya kayak gimana, kita pakai lensanya yang kayak gimana. Dan juga sesuai yang saya sampaikan tadi, kalau di slow motion itu kita ada minusnya juga sih sebenarnya. Kalau kita pakai slow motion itu kita nggak bisa pakai fitur dari steady shot-nya. Kita mati ya gininya. Cuma bisa di standar kalau pakai lensa
kit ini. Tapi kalau non kit ini atau non optical steady shot itu nggak bisa pakai fitur steady shot-nya ini yang aktif ya. Jadi sayang banget ya, walaupun ini nggak pakai steady shot, yang aktif itu juga kena crop juga ya. Ini sangat disayangkan sih sebenarnya. Walaupun dikit sih, nggak banyak banget. Kurang lebih 10% ya sesuai yang saya sampaikan tadi. Terus di sini ada fitur spesialnya lagi, yaitu di saat kita nge-record ya. Misalnya kita nge-record, maka ada indikator merah di sini yang lumayan menyala ya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau kalian misalkan lupa mencet tombol record ya. Di sini nyala banget merahnya. Dan juga di layar monitor juga ada indikator merah, frame merah gini. Jadi kalaupun kita di siang hari atau dari kita jarak jauh kita nge-record, kita tetap bisa memastikan bahwa ini tuh udah mencet tombol record atau enggak. Jadi ini benar-benar keren banget sih kalau untuk sekelas harga yang segini ya dibandingkan A6400. Nah misal kalau kita pakai mikrofon bawaannya, kita juga udah dikasih dead cat ya. Jadi ini kayak gini dead cat-nya, lumayan kecil ya. Oke, udah kelihatan. Kita bisa pasang di sini. Nah, kayak gini dia jadi tampilannya. Ya, compact banget ya, sumpah sih. Tapi kalau kalian mau pakai mikrofon eksternal, udah pasti itu lebih bagus sih. Tapi kalau kalian masih belum ada, ini masih worth it banget. Jadi ini kualitas suaranya seperti ini ya. Jadi ini benar-benar live saya coba. Oke, tidak lupa kita juga harus bahas dengan warnanya ya, atau picture profile-nya. Di sini udah ada picture profile yang sudah sama banget persis di A6400 ya. Udah ada S-Log 3. S-Log 3 di S-Gamut juga udah ada, S-Log 2-nya juga udah ada. Terus HLG 123 udah ada. Jadi udah lumayan lengkap sih kalau kalian mau ngedit-ngedit warna yang lebih advance ya. Walaupun ini masih 8 bit tapi masih oke lah. Saya juga masih 8 bit. Ini Sony A73-nya. Oh iya, satu lagi. Tadi sudah saya sempat coba sih. Di sini tuh di 4K ini benar-benar disayangkan banget. Apakah semua kamera yang sekelas segini juga segitu? Saya juga belum tahu pasti. Kalau kalian tahu bisa tulis di komentar. Ini kalau kita shoot 4K ya, kita itu dapat rolling shutter yang tergolong lumayan kalau dengan pergerakan tertentu ya. Walaupun kita cuma gini-giniin doang, itu rolling shutternya lumayan kelihatan sih. Kalau kita gerakan segini doang, udah lumayan goyang banget sih. Udah kayak jelly gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau kita cuma shooting steady, diam gini aja gitu, atau buat reel, atau TikTok, atau konten-konten diam kayak gini, dan slow-slow aja sih pergerakannya masih oke sih. Cuma kalau untuk dokumentasi yang mungkin cepat-cepat gitu, mungkin kayak set, atau buat film action itu nggak recommended sih. Karena lumayan kelihatan sih ya. Coba kalau saya video sekarang ya. Lumayan kelihatan banget ya. Padahal saya gerakan sedikit segini ya. Cuma segini doang. Kayak kena warp stabilizer gitu ya. Walaupun saya off-in nih gininya. Apa tuh? Steady shot-nya. Apalagi coba saya aktifin steady shot-nya. Ya sedikit minim tapi jadinya dia tuh kayak ada getar-getar gitu kayak aneh juga sih jadinya. Ya ini sih sebenarnya jadi deal breaker bagi saya sendiri kalau saya mau nyari kamera ini ya. Sebagai catatan bagi kalian yang punya ini, yang punya mungkin mau pakai kerja-kerja yang berat itu recommended sih kita pakein terus gininya ya. Apa tuh namanya, silikon ya. Jadi kayak silikon tuh kayak gini. Saya juga pas nyewa dikasih gini sih silikonnya ini, karena ini tuh bahannya bisa dibilang plastik kayak saya sendiri kayak baru megang ini kayak ini takut nih kepentok dikit kayak pecah gitu ya, apa gimana ya, saya sendiri ngerasain kalau megang. Kalau coba A6000-an ya, saya coba bandingin sama A6000 sebentar. Ini A6000 saya yang legend ya, ini walaupun A6000 tapi ini bobotnya lebih berat ini loh daripada ZV-E10 ini. Ini sama-sama kit ya, ini beratan A6000 loh, serius.
Dan ini bahannya juga lebih kokoh ya, 6000-nya ini. Lebih kokoh dan kayak megangnya aku kayak oke ya gitu. Tapi kalau ini tuh kayak inilah sebabnya mungkin Sony juga memberikan plastik ini mungkin biar seringan mungkin, karena untuk kenyamanan kita saat melakukan syuting sebagai content creator atau mau vlogging kayak gitulah. Jadi kalau untuk kerja yang berat-berat saya kayaknya masih mikir-mikir ya, kerjaan berat-berat, karena kan kalau dokumentasi itu kan mungkin ada di terik panas matahari, aktif ke sana kemarin, saya agak takut sedikit ya. Tapi kalau kalian hati-hati juga makainya, sebenarnya aman aja sih. Terus usahain kalian pakein silikon gini untuk aman, atau dipakein rig kayak gitulah. Oke, jadi kesimpulannya kayak gimana? Nah, menurut saya ini memang sesuai dengan brandingnya, yaitu diperuntukkan untuk content creator atau vlogger ya. Dengan fitur-fiturnya, dengan lensa bawaannya udah mendukung banget ya. Walaupun kita juga bisa ganti-ganti lensanya, pakai lensa third party juga bisa, sama lensa APS-C Sony, sama yang full frame juga bisa. Karena ini masih E-mount juga. Kalau dari fiturnya udah sangat-sangat oke banget dengan harga segini. Kalian bisa ambil ini juga. Tapi kalau kalian untuk kerjaan yang berat-berat, misalkan nge-wedding atau dokumentasi acara yang lumayan padat, bisa dibilang masih recommended kalau kalian nggak pakai steady shotnya. Tapi kalau kalian mau pakai steady shotnya, lebih baik sih jangan ya. Itu untuk yang urgent. Tapi kalau kalian mau shoot wedding itu masih oke di 60 fps. Kalau 100 fps-nya itu nge-crop ya, jadi ini benar-benar disayangkan banget. Coba aja kalau 100 fps-nya atau slow motion-nya itu nggak nge-crop, ini benar-benar perfect sih sebenarnya. Oh ya, dan juga di 4K-nya. Ini benar-benar sangat-sangat disayangkan banget. Di 4K-nya itu rolling shutter-nya lumayan kelihatan banget ya. Dan yang paling benar-benar kerasa banget itu di 4K sih. Tapi emang sih sekarang masih Full HD, tapi siapa tahu kalian juga mau shoot 4K kayak shoot dokumentasi pas jalan-jalan mungkin, atau ya iseng-iseng kayak gitu. Di 4K-nya itu rolling shutter-nya lumayan banget. Menurut saya ya, kalau menurut kalian misalkan kalian masih istilahnya mentolerir rolling shutter-nya, ya silakan. Ini benar-benar kamera yang tepat banget untuk kalian yang tanda kutip baru mulai. Tapi kalau kalian udah lebih serius banget, kalau apalagi kalian pakai kerjaan yang profesional, mending kalian nabung lagi sedikit, mending aja ke A7C sih sebenarnya. Kalau cari yang compact ya, cari yang compact bisa flip, vari angle, dan emang sih di sana nggak ada steady shot, tapi udah ada IBIS di A7C. Jadi saya recommended sih ke A7C aja sekalian ya, full frame juga. Jadi kualitasnya udah benar-benar bagus banget. Timbang kalau kalian misalkan beli ini sekitar 9 jutaan atau 10 jutaan untuk body only-nya. Kalau sama kitnya 11 juta kalau nggak salah sekarang di tahun 2025 ini. Koreksi jika saya salah. Tapi kembali lagi ke kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke baik, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih bingung atau bimbang mau ambil ZV-10 ini. Atau mungkin bagi kalian yang masih cari referensi-referensi tentang kamera yang mau kalian beli atau kalian miliki untuk mulai menjadi content creator atau untuk pekerjaan kalian di ranah APS-C dengan harga 9-10 jutaan. Oke, terima kasih telah menonton. Like jika suka, komen, dan subscribe, and see you next time.